Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Oke sahabat, kali ini saya mau cerita sesuai dengan janji saya di video sebelumnya nih ya. Nah, cerita Amel tuh masuk ke badan saya. Oke sahabat, jadi sebelum saya cerita ke Amel yang masuk ke badan saya itu mau cerita mimpi dulu nih sahabat. Nah sebelum masuk ke ceritanya, nah ini saya udah diingetin sama teman sahabat Misteri Mbak Suci untuk baca doa dulu di sebelum kita memulai videonya. Oke sahabat, kita baca doa dulu ya sebelum kita memulai videonya, biar tidak ada hawa-hawa gimana gitu ya. Oke sahabat, kita baca doa dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mohon maaf ya, sehari atau 2 hari ya saya nggak upload video, sehari ya kalau nggak salah ya. Jadi kebetulan kan lagi repot nih sahabat, dan ini pun juga saya memaksakan nih untuk bikin video karena kan udah janji sama sahabat Misteri Mbak Suci. Saya juga nih masih pakai mukena. Jadi baru bangun ya, terus habis itu habis sholat malam, saya masih pakai mukena. Ya udahlah, saya bikin video aja deh sekalian gitu ya. Oke sahabat, kayaknya nih ya, saya kasih tahu nih, kayaknya video ini yang ngomongin cerita horor nih kayaknya ini aja terakhir ya sahabat ya. Saya nggak mau cerita lagi lah, karena memang satu energinya itu juga lumayan besar ya sahabat, dan saya pun juga tidak mau mengambil resiko. Yang kedua, kita terfokus aja lah nanti mau persidangan di tanggal 28, oke? Karena kan bentar lagi udah masuk persidangan nih, tanggal 28. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, kita langsung aja ceritanya. Jadi mungkin waktu itu sahabat mungkin ingat ya, saya sempat cerita yang soal mimpi. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba aja nih sahabat, dari tahun 2021 sampai 2023 nggak pernah namanya yang dimimpiin sama kedua almarhumah ya, baik Bu Tuti maupun Amel gitu. Waktu itu saya lupa tanggal berapa, pokoknya ada pas pemeriksaan lah di Polda Jabar yang sampai apa sih namanya, waktu itu tuh kan di pemeriksaannya tuh intens banget gitu ya. Jadi waktu itu tuh posisinya besokannya tuh mau berangkat. Nah malamnya, jadi besokannya mau berangkat ke Bandung, malamnya itu dimimpiin sahabat, tiba-tiba aja gitu kan. Jadi dimimpiin saya itu posisinya depan TKP di jalan raya nih sahabat. Tiba-tiba ada mobil ambulan tuh berhenti depan itu loh, apa namanya, pohon jambe itu, di bawah pohon jambe, di situ berhenti si mobil ambulannya. Dari mobil ambulan itu adalah keluar 2 laki-laki ya, dari pintu kanan pintu kiri, keluar tuh laki-laki. Tiba-tiba si laki-laki itu ke belakang bagasi mobil ambulan itu, dibuka lah ceritanya, set gitu kan, bagasi belakang tuh dikeluarin lah keranda mayat. Saya kaget dong, saya lihat aja kan gitu, cuma saya juga nggak ngomong nggak apa, saya cuma lihat aja gitu kan. Nah, laki-laki itu tuh bawa yang depan, bawa yang belakang. Jadi posisinya udah naik ke TKP kan, ke rumah TKP. Saya tuh ngikutin sahabat. Jadi saya melihat di dalam keranda itu ada almarhumah Ibu Tuti, ada almarhumah Amalia. Itu sahabat. Jadi saya ikutin aja tuh si laki-laki itu naik ke atasnya, ke rumah itu. Mereka masuk ke dalam rumah, saya enggak. Saya cuma di depan pintu aja. Jadi Bu Tuti itu digeletakin, ditidurin ya. Terus Amel juga digeletakin juga, ditidurin dari samping-sampingan sama Bu Tuti di kursi di sofa yang merah itu sahabat. Ya udah, tiba-tiba si laki-laki itu, 2 laki-laki itu pergi lagi, dia bawa lagi kerandanya keluar, dia pergi lagi tuh bawa mobil ambulannya, tapi ke arah Purwakarta, ke atas gitu sahabat. Nah itu di situ saya diam aja depan pintu tuh, saya ngeliatin gini aja kan ke sofa merah itu.
Posisinya di situ Bu Tuti sama Amel sebelahan. Gak lama sahabat, apa yang terjadi? Bu Tuti bangun sahabat. Gimana saya nggak kamu? Bu Tuti bangun, ngek gitu sahabat. Dari tidurnya gini tuh tiba-tiba bangun gitu, set, melihat ke saya. Jadi sama saya tuh adep-adepan sahabat. Bu Tuti tuh yang pertama bangun tuh Bu Tuti. Gak lama disusul Amel. Amel juga bangun. Mohon maaf ya sahabat, dengan kondisi muka yang sangat hancur. Turunin kaki sahabat, jalan ke depan saya. Saya itu kan takut, akhirnya saya itu jalan tuh saya mundur, jalan mundur gitu sahabat, saya mundur kan, saya takut kan, cuma kan saya shock gitu, saya lihat-lihatan gitu sama Bu Tuti. Itu saya tuh mundur, pas banget di tanjakan yang mau parkiran itu sahabat. Bu Tuti itu udah ke depan saya dan beliau itu ngomong sesuatu, ngucap sesuatu, cuman nggak terdengar apa-apa. Jadi kayak cuap aja gitu sahabat. Nah Bu Tuti itu pas nyamperin saya, jadi di belakangnya Bu Tuti itu Amel juga ngikutin. Cuman Amel tuh berdirinya pas di tiang depan rumah itu sahabat. Tapi Amel tuh nggak nginjekin kakinya tuh yang nggak di apa namanya, yang bukan keramik gitu ya, yang bukan parkiran tuh bukan. Jadi Amel tuh cuma di keramik aja, di teras rumahnya dia berdiri di situ deket tiang, berdiri dia di itu kan, ngelihat ke saya posisinya. Jadi almarhumah ini dua-duanya melihat ke saya kan, cuman saya tuh yang kayak ketakutan gitu sama, saya cuma diem aja kayak ngeliatin. Jadi saya tetap aja sama Bu Tuti itu. Bu Tuti tuh ngomong, cuman nggak kedengeran apa ya Bu Tuti ngomong apa gitu. Saya tuh mencoba untuk mencerna, saya mencoba untuk mengikuti kayak gerakan bibirnya tuh ngomong apa. Ketika saya fokus dengan Bu Tuti, dengan gerakan bibirnya, tiba-tiba sahabat, apa yang terjadi? Keluarlah sosok laki-laki dari belakang seng yang di garasi itu mobil. Jadi ini kan ada seng yang Bu Tuti diseret dari samping itu kan, di sini ada seng kan. Ini kan pintu belakang kan, dapur tuh. Nah si laki-laki itu muncullah sahabat dari belakang seng itu. Set, dia lewat ke situ kan, menghampiri Amel. Jadi si laki-laki itu tuh berdiri di sebelahnya Amel, ngelihat saya kayak, saya langsung gini nih, saya ngeliatin si laki-laki itu menyeringai ke saya. Itu sahabat, saya tuh langsung bangun, saya tuh langsung kaget gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan saya ngelihat jam, wah udah jam 4, bentar lagi subuh. Akhirnya saya langsung ke toilet ambil air wudhu. Itu sahabat, saya siap-siap sholat subuh. Habis itu saya berangkat ke Bandung, karena kan posisinya pada saat itu saya naik bis kan, dikhawatirkan saya ketinggalan bis, nanti nunggunya lama lagi, takut kesiangan. Udah tuh sahabat, ya Allah sahabatnya, ini saya nggak ngada-ngada nih, ini padahal saya dinyalain ya, ini saya tuh sampai keringetan tuh, kelihatan nggak, kayak basah nih sahabat, kayak keringetan. Kenapa saya makanya bilang kayaknya ini saya cerita horor-hororan itu tuh terakhir aja lah ini, karena ini saya memenuhi janji sahabat aja. Itu lumayan ya sahabat, energinya juga lumayan gede. Kalau nggak itu tanya aja Bang Cecep, nanti kalau misalnya Bang Cecep kan suka live streaming tuh, coba tanya. Nah udah sahabat ya, tuh clear ya yang mimpi itu. Seumur saya ya, belum, maksudnya tuh kayak dari 2021 itu belum pernah dimimpiin sama kedua almarhumah, tapi baru kali itu saya dimimpiin oleh kedua almarhumah. Nah sekali itu. Mimpi selanjutnya tuh pernah juga, tapi posisi saya di rumah TKP gitu ya, cuman nggak terlalu detail lah gitu. Nah udah tuh sahabat, kita masuk ke cerita intinya. Ketika saya dipinjam raga saya oleh almarhumah Amalia Mustika Ratu sahabat. Jadi waktu itu sidang praper yang pertama sahabat, yang saya pakai baju batik merah juga waktu itu. Saya kan ada live streaming pagi-pagi ya, yang openingnya sama Abi itu waktu itu.
Saya datang ke Bandung ke pengadilan pada saat itu hujan di Bandung ya. Ternyata sidang prapernya dimundurin ya, bukan dibatalin, dimundurin, ditunda dulu gitu ya. Udah tuh sahabat, kita nunggu sampai habis zuhur kita nunggu gitu kan. Ternyata ditunda. Ya udah, karena saya waktu itu berdua dengan tim, dengan Jangkung ya, dan kebetulan juga saya menunggu jemputan. Waktu itu Pak Wawan mau jemput. Nah akhirnya kebetulan saya juga ketemu sama Pak Roman, mau bikin video, udah janjian nih sama Pak Roman depan pengadilan. Ci nanti gue kabarin ya gitu, abis maghrib, abis gue buka puasa katanya gitu. Apa namanya, sekarang gue lagi ini nih mau ketemu orang gitu kan. Memang kalau gaya Pak Roman seperti itu ya sahabat. Oh iya baik Pak gitu kan. Nah selagi menunggu Pak Roman, ceritanya saya nebeng nih ceritanya ke Bu Mimin. Saya nanya, Bu mana habis ini? Oh iya saya mau Bu Mimin mau ke Polda dulu gitu kan, karena harus wajib lapor hari Senin tuh waktu itu sahabat. Ya udah, saya ceritanya namanya saya nebeng ya, ikut aja gitu ke Bu Mimin. Ikutlah sama Bu Mimin kan, wajib lapor tuh ke Polda, sama Jangkung juga. Abis itu sahabat, selesai dari Polda, kita menunggu Pak Roman. Ya udah deh, kita nunggu di kantor Pak Roman aja. Nunggu nih ceritanya di kantor Pak Roman, nunggu Pak Roman, kok Pak Roman juga belum selesai. Mungkin acaranya ini kali ya, sampai nanti gitu. Nah terus kita nunggu, alhamdulillah Pak Roman tuh datang menjelang maghrib sahabat. Jadi kebetulan Pak Roman ini lagi puasa. Pak Roman bilang, "Gue buka puasa dulu ya." Oh iya Pak silahkan. Saya nunggu lah ceritanya. Ini kan ada timnya Pak Roman juga, si Teh Ayu ya. Saya sama Teh Ayu tuh di ruang tunggu itu di depan. Pak Roman di ruangannya Pak Roman. Yang lain sholat sahabat. Kebetulan saya pada saat itu lagi tidak sholat. Si Teh Ayu nanyain, "Mbak Suci sholat nggak?" "Nggak, lagi libur." Oh ya udah. Si Teh Ayu tuh udah mulai ngerasa nggak enak nih gitu ya. Dia cerita tuh, saya ngopi hitam ya. Saya pesen kopi itu americano ya, es kopi, karena emang kurang tidur juga kan. Saya biasa ngopi, main HP, ngecas HP gitu kan, sambil nunggu pawan juga jemput. Si Jangkung ceritanya ngerokok di luar sahabat, dia mah di luar. Di situ saya udah aja diem aja tunggu kan, nunggu Pak Rahman selesai buka puasa. Terus Pak Rahman di situ sholat, saya nunggu juga gitu kan. Karena gini sahabat, saya tuh kepikirannya udah saya bikin video konten, ada kepikiran yang lain-lain. Bikin video aja ya gitu konten gitu kan, udah janjian sama Pak Rahman. Di situ sahabat, nggak lama kemudian selesai Pak Roman tuh ya udah makan, udah buka puasa, udah makan. Tiba-tiba Pak Roman itu manggil, "Ci sini," katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya ke ruangannya Pak Roman dong, dipanggil Pak Roman. "Gimana?" katanya. "Ci, gue sambil ini ya nyemil tuh Pak Roman tuh ya, makan kurma." "Oh iya nggak apa-apa Pak," bilang gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol. Pak Roman juga lebih ke Pak Roman menceritakan kegiatan Pak Roman hari itu gitu pada saat itu. Gak lama Bu Mimin, Abi, Arigi pun juga dipanggil ke ruangannya Pak Roman. "Kalian sini," gitu kan, "sini gabung," gitu. Ngobrol-ngobrol. Jadi belum bikin video, belum, jadi ngobrol-ngobrol aja gitu sahabat, yang ngobrol-ngobrol masih biasa-biasa aja. Pak Rahman juga sambil makanin kurma, ngobrol menceritakan kegiatannya hari itu gitu ya. Karena ada kliennya juga ya, jadi Pak Rahman tuh ada kasus lain lah gitu kan. Terus ngasih ngasih ujangan gitu kan ke Arigi
ke Abi, ke Bu Mimin gitu, jadi ngasih support lah gitu kan ceritanya Pak Rohman itu ya, sharing-sharing lah ceritanya. Udah tuh sahabat, nggak kerasa ya pas di pertengahan cerita tiba-tiba saya melihat sosok wanita muda. Siapakah itu? Amel sahabat, di ruangannya Pak Rohman. Saya langsung diem, gak berkata apa-apa, diam saya. Posisinya Amel tepat di belakang sebelah kanan saya. Tuh Amel sahabat, saya diem. Waduh, kenapa kok Amel kesini? Saya bilang kan, ya Pak Rohman masih ngobrol makanin kurma. Mimin, Abi, Arif masih ya mendengarkan cerita Pak Rohman. Itu saya diam sahabat. Di situ Pak Rohman ngomong udah nggak kedengeran. Nggak tahu Pak Rohman itu ngomong apa, udah nggak kedengeran. Jadi saya itu posisinya sudah tidak ada di dunianya Pak Rohman, Bu Mimin dan Abi Arigi gitu. Jadi udah di dunia sebelah gitu sahabat, udah ke bawah. Karena memang energi Amel itu sangat gede dan dia mendominasi gitu sahabat. Wah Amel, saya bilang kan, ada apa gitu kan. Ya Allah, kata saya, mana Pak Wawan belum dateng gitu kan. Tim saya aja sejangkung di luar, di sini saya sendiri. Udah diem saya tahanin, sahabat saya diem, saya tahanin gitu kan. Saya tahan, udah mulai dingin tangan saya. Dingin, dari kaki dulu ngerembet, udah dingin. Tangan udah dingin, udah ungu, gemeter sahabat. Sekujur tubuh saya tuh gemeter, segemeter-gemeter yang udah begini, sahabat udah begini. Pak Rohman nggak ngeh. Padahal Pak Rohman depan-depanan sama saya begini sahabat, depan-depanan. Posisinya Bu Mimin, Abi, Argi itu ada di sebelah situ tuh, ya sebelah situnya. Jadi sebelah kirinya Pak Rohman, duduk di sofa gitu ya. Saya tuh diam aja, kayak gemeter badan. Yang ngeh adalah Arigi tuh sempet kayak ngelirik ke saya, ngelirik pas banget. Saya juga ngeliat ke dia kayak mau minta tolong gitu. Arigi langsung ngode gitu sahabat, kode gitu kayak kenapa gitu. Kayak saya ngasih kode dan Arigi ngeh gitu kan. Terus udah gitu Arigi juga bingung apa yang harus Arigi lakukan. Kan nggak mungkin juga kan Arigi harus megang saya kan, karena bukan muhrim kan sahabat. Nggak juga, nggak mungkin. Dari di situ saya aduh sobaji, Pak Wawan di mana ya, Pak Wawan di mana. Itu saya kayak udah nggak bisa ngapain sahabat nih. Saya ngomong ya nih, saya cerita nih, saya keringet dingin sahabat. Nah keringetan tuh sahabat tuh, muka saya tuh keringetan tuh. Nah udah sahabat di situ nunggu alhamdulillahnya pada Pak Wawan datang. Assalamualaikum Pak Wawan kan gitu ya, assalamualaikum. Tuh Pak Wawan datang dengan mukanya yang ceria, senengah. Padahal saya udah, ya Allah, saya udah kayak ini Amel udah mau masuk gitu kan ya, udah gemeter badan saya gitu, saya udah tahanin gitu. Nah di situ saya ngomong, saya ngode ke Pak Wawan, Amel, saya bilang gitu, Amel, saya udah nunjuk ke belakang, Amel, saya bilang gitu. Terus Pak Wawan langsung nyamperin apa, ya udah masukin aja kata Pak Wawan. Kenapa kata si Pak Rohman, lagi makan kurma tuh posisinya Pak Rohman. Kenapa? Itu Amel katanya mau masuk. Jangan katanya Pak Rohman, mungkin juga takut kali ya. Jangan. Gak apa-apa kata Pak Wawan tuh, gak apa-apa masukin aja, siapa tahu mau nyampein sesuatu. Memang betul mau menyampaikan sesuatu gitu sahabat. Akhirnya setelah dipikir-pikir ya sama Pak Rohman, oh ya udah nggak apa-apa, masukin aja. Masukin sahabat sama saya bilang gini, Amel, saya ikhlas badan saya dipakai kamu. Kalau kamu ada yang ingin disampaikan, kamu ingin menceritakan apa kesakitan kamu, apa yang terjadi kepada kamu, tolong ceritakan. Saya ikhlas. Di situ sahabat, setelah saya ngomong gitu dalam hati ya, tiba-tiba tuh kayak ada yang masuk nih sahabat dari gunung tuh langsung kayak
kuat banget. Biasanya kalau misalkan emang saya memasukkan sosok-sosok itu, biasanya saya masih sadar, jadi kayak cuma badan doang yang dipinjem, saya masih bisa mendengar, melihat sekitar tuh masih bisa. Kalau Amel dengan kekuatan, dengan energinya sangat besar sahabat, saya langsung ngeblank, hitam seketika, gak sadar, kaget saya, gak sadar sahabat, blank sama blank. Jadi saya tuh cuma diceritakan aja ya oleh Pak Wawan, diceritakan oleh Bu Mimin, Teh Ayu yang ada di situ. Nangis, Amel tuh nangis sampai gini. Jadi depan-depanan nangis ke Pak Rohman, depan-depanan. Pak, tolongin saya Pak, katanya, tolongin saya, tolongin Amel Pak, tolongin. Aduh, saya juga pengen nangis ya jadinya. Tolongin Amel Pak, katanya, tolongin Amel, kata itu. Amel sampai nangis sahabat, sampai nangis, kasihan gitu ya. Amel sampai kesakitan, dia sampai bener-bener, karena mungkin dia ya meninggalnya itu dengan tragis gitu ya. Dia juga mungkin masih belum tenang sampai detik ini, karena kan belum kelar juga kasus itu. Amel sampai nangis sahabat, katanya. Di hadapan Pak Rohman dia sampai kayak minta tolongin Amel Pak, tolongin Amel, ngomong ke Pak Wawan, ngomong ke Pak Rohman tuh sampai ngomong gitu ya, minta tolongin Amel Pak, katanya gitu. Yaudah Amel cerita, katanya gitu. Dia belum cerita, dia nangis aja sahabat ya. Mungkin Amel sakit gitu ya, nggak terima dia. Terus di situ Amel tuh tengah histeris, Amel tiba-tiba jatuh sahabat, jatuh dari kursi itu, jatuh mendeprok gitu ya sahabat, di bawah. Di situ sahabat histeris, Amel tuh histeris, katanya sampai nutupin muka, katanya ampun, katanya gitu sahabat, ampun, katanya dia, ya gitulah, ampun, katanya gitu ya, sampai dia nutupin muka. Ya Allah sahabat, mungkin Amel tuh berlindung ya, ngelindungin mukanya gitu ya dari hantaman senjata itu gitu sahabat ya, benda itu gitu ya. Dia nutupin muka gitu sahabat, karena dihajarnya tuh gila-gilaan gitu sahabat ya, sampai dia minta ampun, dia sampai ngucap gini, katanya sampai ngomong, Amel salah naon, katanya gitu. Amel salah naon, kunaon tega ka Amel, katanya gitu sahabat. Ya Allah sahabat ya, dia benar-benar merasa sakit banget, merasa bener-bener ya nggak ikhlas sih, pasti nggak ikhlas gitu ya sahabat ya, masih nggak ikhlas gitu dengan dia meninggalnya secara tragis gitu sahabat ya. Bayangin sahabat, Amel itu kan lagi ibarat kata udah lagi jaya-jayanya gitu sahabat, lulus kuliah, terus Amel baru bisa belajar mobil ya kan, dengan usia muda yang berkecukupan gitu sahabat ya, lagi senang-senangnya lah, lagi happy-happynya gitu sahabat. Lalu dapat musibah seperti itu, pastilah nggak ikhlas gitu sahabat ya. Nah di situ katanya sahabat histerisnya itu sampai dipegangin, yang megangin juga ngamuk sahabat, yang megangin juga Pak Wawan sampai digigit ya, sampai kegigit tuh gitu. Mungkin bukan niatan Amel untuk ngegigit Pak Wawan, mungkin karena emang lagi mau ngomong kayaknya susah gitu sahabat. Jadi katanya pas ngomong tuh itu tuh sempat ditanya sama Pak Roman, katanya saha nu ngabunuh Amel teh, kayaknya disebutin gitu kan. Ini terus katanya tega ke Amel, katanya gitu. Terus Bapak tolongin Amel gitu, Bapak tolongin Amel gitu. Jadi minta tolong ke Pak Rohman, minta tolong Pak Wawan, kan situ juga Teh Ayu yang megangin, Bu Mimin sampai nangis sahabat.
ini ya tangannya, katanya tangan saya tuh udah kayak es, katanya dingin, sampai nangis, sampai dipegang-pegang, sampai digini-gini sama Bu Mimin tuh ya, nangis. Bu Mimin juga ngedeprok tuh bapak. Kalau Arigi sama Abi tuh yang nggak berani kan, Arigi juga katanya bingung ya harus ngapain, nggak ada posisi kan, nggak mungkin juga Arigi Abi juga pegang saya gitu ya. Pak Roman juga cuma duduk katanya ngelihatin gitu ya, semua tuh pada shock lah kaget. Itu jeritan Amel itu sahabat, masya Allah, sampai keluar terdengar katanya, sampai security aja sampai pada lagi duduk aja kayak berdiri katanya, sampai kaget gitu sahabat. Ya Allah sahabat, bener ya, saya kalau cerita soal itu ya gila sahabat, saya juga merasakan hantaman benda itu tuh ngehajar ke Amel tuh ya. Itu tuh kerasa sahabat, sakitnya, perihnya gitu sahabat. Ya Allah, itu masya Allah, ya Allah, kata saya. Sampai saya aja di situ tuh bener-bener apa ya, bener-bener ngeblank gitu sahabat. Katanya tuh Pak Wawan itu kan sempet kayak mau ngeluarin kan, kayak udah ya Amel keluar aja gitu, karena dia udah ini kan, dia juga histeris, dia belum bisa kayak ngomong gitu kan. Dia bilang apa, Pak Wawan bilang keluar aja ya Amel gitu, terus dia pengen masih mau di badan saya, dia masih belum tenang. Di situ coba ditenangkan sama Pak Wawan, ditenangkan sama Teh Ayu, Bu Mimin yang menenangkan juga, tenang, Amel sudah mulai agak tenang. Terus kata Pak Wawan tuh bilang gini, udah ikut aja ya katanya sama Mbak Suci, katanya gitu ya. Terus abis itu Amel tuh sempet kayak udah mulai tenang ketika Pak Wawan ngomong ikut aja ya sama Mbak Suci gitu. Amel udah mulai tenang, tiba-tiba di situ Amel menyebutkan 2 nama. Dan di situ tuh Amel kayak mencoba, kayak agak kesulitan untuk menyebutkan 2 nama itu sahabat ya. Gitu kayak gitu kayak susah gitu, kayak susah gitu kan sebutin 2 nama. Kata Amel tuh bilang, kenapa kalian tuh tega ke Amel gitu. Itu sahabat. Ya Allah, itu sahabat, semua itu juga pada kata Pawan ya, seruangan itu tuh pada shock semua, pada kayak melongo semua. Terus saya bilang kan, nah di situ tuh udah tuh, saya tuh cuma diceritain aja sahabat, karena bener-bener nggak sadar gitu sahabat. Setelah itu kan dikeluarin juga agak susah. Pertama tuh susah, Pawan tuh keluar susah, gak bisa tuh sahabat, kayak ketemu situ. Terus kayak udah ya Amel kasihan sama Mbak Suci, badannya Mbak Suci gitu, kasihan Mel gitu. Di situ baru dia keluar, jadi kayak ngerti gitu sahabat. Kalau udah kayak sebut nama saya tuh dia kayak ngerti gitu, keluar tuh akhirnya sahabat. Pas sudah keluar di situ sama sahabat, saya tuh langsung kayak saya langsung kayak gak bisa ngapa-ngapain. Saya coba kayak pelongo, ngangong ya sahabat, kayak bener-bener masih belum ajet gitu. Jadi sayanya tuh belum ngumpul banget gitu sahabat. Udah tuh di situ diangkat sama Pawan, saya berat sahabat, gak bisa saya naik gitu ke kursi itu saya gak bisa itu sahabat. Gak lama di situ Pak Roman itu nelpon guru ngajinya, ustadz gitu sahabat, langsung diceritakan gini, terus kayak mungkin aku nggak tahu Pak Roman apalah komunikasinya lagi dengan beliau itu. Pak Roman tuh sempet ngebacain surat apa gitu, saya lupa ya. Waktu itu tuh sampai dipegangin kepala saya sama Pak Roman, dibacain, terus sampai punggung saya juga dibacain tuh sama Pak Roman itu tuh saya. Di situ tuh udah saya diem ya, langsung lemesnya sahabat. Udah dengan kejadian di situ sempet kayak apa ya, kita semua masih shock gitu ya di ruangan itu. Diceritain saya sama Pawan, Teh Ayu nyeritain gitu, Mimin. Terus habis itu besokannya udah saya pulang, malam itu juga pulang ke Jakarta itu saya lemas. Besokannya saya nggak bisa bangun sahabat.
Itu saya ya bener-bener kalau ke toilet aja saya sampai ngeraba-raba tembok, nggak bisa. Itu sahabat, saya saking lemesnya sampai saya itu kepikiran pengen diinfus. Saya bilang ke Pak Wan, kayaknya saya diinfus aja lah, ini saya nggak kuat, lemes lah gitu kan. Saya tuh sempat kepikiran, wah ini kayaknya saya dirawat gitu kan, nggak bisa gitu kan. Tapi di situ saya mencoba untuk kayak yaudah, saya situ banyaknya zikir gitu ya. Habis itu saya minta tolong yang kerja belikan kelapa hijau. Jadi saya tuh doping langsung kelapa hijau aja terus. Di situ udah ngerasa kayak si Mas Fauji kan suka main, dan dia udah mulai melihat Amel tuh sering di deket saya. Jadi kayak suka ngikut gitu. Waktu itu juga bahkan saya pas pergi ke warung aja dia ikut, ada di warung. Jadi kayak saya kemana-mana dia ngikut. Sahabat, mohon maaf, saya cerita ini sahabat, luar biasa energinya. Mual saya, jujur saya mual. Sumpah ya sahabatnya, saya mual. Makanya saya bilang saya kayaknya udah cerita horor lagi deh ya, soal kaitan kasus Subang. Memang ini nggak main-main gitu sahabat, dari segi spiritualnya juga luar biasa gitu ya, nggak kaleng-kaleng lah. Ini saya mual. Saya ini cerita horor ini tuh ya kayaknya udah ini aja, ini cerita terakhir. Mungkin nanti selanjutnya berikutnya kita terfokus aja sama persidangan, karena sebentar lagi juga tanggal 28 besok sahabat ya, besok itu udah sidang. Doakan sahabat ya, mudah-mudahan kami bisa meliput, karena kita itu udah ikhtiar sama teman-teman YouTuber yang lain. Kita udah bikin surat perizinannya, bahkan kita sudah tanda tangannya juga, bahkan sudah menyerahkan KTP juga ya, foto KTP juga sahabat. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran agar kita bisa meliput di sana. Kalaupun tidak bisa meliput, saya secara pribadi mohon maaf ya kalau misalkan tidak bisa meliput gitu sahabat ya. Jangan kecewa ya sahabat gitu. Jadi kita tunggu aja pemberitaannya gitu, mungkin di media besar atau yang lain gitu sahabat. Sahabat, terima kasih banyak sahabat sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya ingatkan lagi sekali lagi ya. Jadi di sini saya itu tidak memaksakan sahabat untuk percaya dengan cerita saya gitu ya, apa yang sudah saya ceritakan gitu ya dari video-video sebelumnya juga. Jadi saya itu cuman mau berbagi cerita aja, pengalaman saya apa yang udah kealamin sama saya gitu sahabat. Gitu ya. Ini saya baru baru sekarang aja saya mau cerita ya. Dari kemarin-kemarin tuh saya nggak pernah mau cerita-cerita yang gini ya sahabat ya. Ada mulai dari tahun 2021 itu, bahkan sampai kemarin itu gitu kan sahabat ya, nggak pernah mau cerita-cerita saya, baru kali ini aja gitu sahabat saya ceritakan lah. Baiklah sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak untuk sahabat yang udah support channel Misteri Mbak Suci, yang udah setia di channel Misteri Mbak Suci. Jadi sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita kirimkan doa untuk almarhumah Amel, untuk almarhumah Ibu Tuti. Mari sahabat Misteri Mbak Suci, kita berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, segitu aja cerita horornya, luar biasa nih ya sahabat. Terima kasih banyak, saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.